Oke, kita bisa mempersiapkan untuk para ibu-ibu yang sedang hamil adalah untuk antenatal care kepada konsul laktasi sejak kehamilan 32 minggu. Boleh kira-kira, bahkan ada yang datang kira-kira 1 minggu sebelum melahirkan. Intinya adalah dengan melakukan ANC itu, ibu-ibu bisa mempersiapkan diri bagaimana menyusui bayinya dengan baik, bagaimana bisa mendeteksi ya jika ada kelainan di puting payudara. Nah, itu kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk ibu-ibu supaya tidak kaget. Kok nanti begini? Kok saya nggak bisa begini? Nah, kita harapkan seperti itu. Masalah yang paling sering terjadi adalah di hari-hari pertama adalah ibu mengeluh puting lecet. Satu. Yang kedua, ibu mengeluh ASI-nya tidak cukup. Yang ketiga, ibu mengeluh bayi saya tidur terus, dok. Ya, kalau kita sudah meng-ANC pasien datang konsul sebelum kelahiran bayi, biasanya ibu akan lebih paham karena sudah diberikan tanda-tanda yang tadi seperti saya sebutkan di atas. Jadi memang yang akan ditekankan sini adalah sangat pentingnya kontrol atau berkonsul dengan seorang konsul laktasi itu pada saat sebelum kelahiran bayi. Karena di situ pasti akan diberikan, diajarkan dari pijat laktasi dari awal, diberikan tanda-tanda masalah apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Ya, untuk frekuensi pemberian ASI pada bayi-bayi lahir ya, mungkin sekitar satu hari antara 8 sampai 10 kali dengan pertimbangan dalam 24 jam per 2 jam per 2 jam. Tapi ini hanya perkiraan kasar. Jadi intinya on demand. Karena di awal-awal kelahiran, di minggu-minggu pertama kelahiran bayi akan banyak tidur ketimbang dia menyusu. Tapi tetap harus kita berikan ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Di 1 bulan pertama memang mereka akan banyak menyusu, banyak menempel pada payudara ibunya. Yang penting perlu diperhatikan adalah perlekatan atau latch on dari awal harus baik. Untuk mengetahui apakah ASI yang dihasilkan oleh ibu dan diminum oleh bayi, secara kasat mata kita bisa tahu dilihat dari berapa banyak buang air kecil bayi. Minimal dalam 1 hari ada 6 kali dan tidak boleh berbau. Ya. Satu itu. Yang kedua, setelah menyusu bayi itu akan tidur lelap ya dan tenang. Kalau kita mengukur berapa mili yang harus yang bayi hirup, kita tidak tahu karena memang secara kalau dengan direct breastfeeding, begitu bayi minum susu minimal 20 menit sampai 30 menit dia akan melepas puting ibunya dan dia kemudian itu tertidur. Serta tadi yang tadi saya katakan bahwa 6 kali dalam sehari minimal buang air kecil itu. Jadi kalau misalnya ganti pampers ya kita harus lihat itu seperti apa. Kalau ternyata ganti pampersnya jarang atau kemudian kencingnya menyengat, kita harus waspada. Berarti itu kecukupan ASI-nya kurang. Jadi buat ibu-ibu yang sedang hamil, jangan lupa ya Bu untuk melakukan antenatal care atau ANC, pemeriksaan kehamilan dan payudara. Kalau kehamilan dengan dokter kandungan, kalau payudara dengan dokter konsul laktasi. Supaya nanti kelak ibu bisa menyusui dengan hati yang bahagia, bayi pun akan bahagia.